Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Haji Seriza. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi yang berjudul likuidasi. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan nama-nama anggota kelompok kami. Baiklah, eh, nama-nama kelompok 10. Yang pertama yaitu Nur Haja Seiza, saya sendiri. Yang kedua Rami Kairani. Yang ketiga Romi Ramadhani. Yang keempat Jamin Septa Esri sendiri. Langsung saja. Ke pengertian likuidasi. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah likuidasi diartikan sebagai pembubaran perusahaan sebagai badan hukum yang meliputi pembayaran kewajiban kepada para kreditor dan pembagian harta yang tersisa kepada para pemegang saham atau persero. Likuidasi juga berarti tindakan pemberesan terhadap harta kekayaan atau aset dan kewajiban-kewajiban suatu perusahaan sebagai tindak lanjut dari bubarnya perusahaan sebagai badan hukum. Dalam istilah ekonomi, likuidasi berkaitan erat dengan masalah finansial. Perusahaan yang likuidasi umumnya memiliki likuiditas yang rendah. Artinya di sini perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Maka dari itu, perusahaan yang dinyatakan likuidasi cenderung memiliki total kewajiban atau utang yang lebih besar dibandingkan dengan total asetnya. Selain itu, perusahaan yang dilikuidasi juga cenderung tidak mampu menghasilkan aliran kas yang cukup. Setiap perusahaan dituntut mampu untuk menjaga kestabilan dan kesehatan finansialnya agar bisa survive dalam menghadapi persaingan dan menjalankan kegiatan bisnisnya secara berkesinambungan. Namun, faktanya, tak semua perusahaan mampu melakukannya. Tak heran jika cukup banyak perusahaan yang tumbang dan harus dilakukan likuidasi. Berikut beberapa faktor penyebab likuidasi sebagai berikut. Yang pertama, pengelolaan utang yang buruk. Pengelolaan utang yang buruk bisa menjadi malapetaka bagi perusahaan. Jika utang tidak digunakan untuk kegiatan yang produktif, maka tidak akan memberikan manfaat finansial pada perusahaan. Bahkan, perusahaan akan terjebak dengan utang hingga mencapai posisi extreme leverage, di mana total utang justru jauh lebih besar dibandingkan dengan total aset yang dimiliki perusahaan tersebut. Selanjutnya yang kedua, terjadi kecurangan internal. Tak bisa dipungkiri, perusahaan rawan terhadap kecurangan internal. Untuk mencegahnya, perusahaan harus menetapkan tata kelola yang baik atau good corporate governance. Namun, tak semua perusahaan memiliki dan melaksanakan tata kelola diiringi manajemen risiko yang baik. Akibatnya terjadi kecurangan atau fraud yang dilakukan internal perusahaan yang justru merugikan perusahaan secara finansial. Yang ketiga yaitu ada kehendak mayoritas pemegang saham, kehendak yaitu likuidasi perusahaan terjadi bisa disebabkan oleh kehendak mayoritas pemegang saham. Kehendak tersebut tentu didasarkan pada berbagai macam alasan, misalnya perusahaan bangkrut atau pailit. Likuidasi oleh mayoritas pemegang saham diputuskan dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS yang diambil berdasarkan musyawarat mufakat yang dihadiri sedikitnya 3/4 bagian dari seluruh pemegang saham yang memiliki hak suara. Yang keempat yaitu faktor-faktor dan penyebabnya terjadinya likuidasi. Masa perizinan kegiatan usaha perusahaan sudah berakhir dan tidak diperpanjang. Dalam pendirian dan proses menjalankan kegiatan usahanya, perusahaan harus memiliki izin dari pihak yang berwenang, seperti Kementerian Hukum dan HAM untuk status badan hukum, Kementerian Perdagangan Kemendak untuk izin usaha, dan lainnya. Perizinan tersebut memiliki batas waktu, biasanya diperpanjang setiap 5 tahun sekali. Jika perizinan tersebut berakhir dan tidak diperpanjang, maka bisa menjadi faktor penyebab dilakukannya likuidasi. Yang kelima yaitu ketetapan pengadilan sebagai akibat terjadinya merger atau konsolidasi perusahaan. Jika perusahaan melakukan merger atau konsolidasi, maka perusahaan yang dilebur umumnya dilikuidasi atau dibubarkan dengan ketetapan pengadilan.
Merger merupakan proses penggabungan dua atau lebih perusahaan menjadi satu, dengan tetap mempertahankan satu perusahaan sebagai entitas independen, sementara konsolidasi adalah peleburan dua atau lebih perusahaan untuk menghasilkan satu perusahaan baru. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmi Sarani dari kelompok 10 yang akan membacakan hasil diskusi kelompok kami, yaitu tentang likuidasi. Poin yang pertama yaitu tentang keunggulan dan kelemahan likuidasi. Keunggulan likuidasi. Keunggulan dari likuidasi ini adalah keuntungan atau kerugian pada saat likuidasi adalah tanggung jawab bersama masing-masing anggota kita komanditer, termasuk utang-utang perusahaan kecuali untuk personal komanditer atas modal yang bisa. Kelemahan likuidasi. Nilai aset perusahaan pada saat likuidasi akan turun menyebabkan adanya biaya-biaya yang dikeluarkan pada saat proses likuidasi yang akan menambah beban perusahaan. Selanjutnya ada tahap likuidasi perseroan terhadap. Proses likuidasi suatu perusahaan tidak terjadi dalam sekejap, tetapi melalui beberapa tahapan yang membutuhkan waktu cukup panjang. Adapun tahapannya sebagai berikut. Yang pertama, ada pengumuman dan pemberitahuan pembubaran perusahaan. Pemberitahuan pembubaran perusahaan harus memuat informasi tentang dasar hukum pembubaran, informasi tentang dasar hukum pembubaran, nama dan alamat likuidator, tata cara dan jangka waktu pengajuan tagihan. Jika pemberitahuan ini belum dilakukan, maka pembubaran perseroan tidak berlaku bagi pihak ketiga. Yang kedua, ada pencatatan dan pembagian harta kekayaan. Jika ternyata utang perusahaan lebih besar daripada kekayaannya, maka likuidator wajib mengajukan permohonan pilot perusahaan, kecuali peraturan perundang-undangan yang berlaku menentukan lain dan seluruh kreditor menyetujui pemberatan kekayaan dilakukan di luar kekayaan. Yang ketiga, ada pengajuan dan keberatan kreditor. Atas rencana pembagian kekayaan hasil likuidasi, kreditor dapat mengajukan keberatannya dalam jangka waktu 60 hari sejak tanggal pengumuman di pembubaran perseroan. Jika likuidator menolak keberatan yang diajukan kreditor, maka kreditor dapat mengugat secara hukum dalam jangka waktu paling lambat 60 hari sejak tanggal penolakan. Yang keempat, ada pertanggungjawaban likuidator. Likuidator yang ditunjuk untuk melaksanakan likuidasi perseroan bertanggung jawab kepada RUPS atau pengadilan yang menangkap. Sementara kurator bertanggung jawab kepada hakim pengawas. Yang kelima, ada pengumuman hasil likuidasi. Hasil likuidasi disampaikan oleh likuidator kepada menteri dan diusulkan dalam surat kabar setelah RUPS memberikan peringatan dan pembebasan ke likuidator. Pengumuman ini dilakukan dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak pertanggungjawaban likuidator atau kurator diterima RUPS, pengadilan atau hakim pengawas. Selanjutnya, pada proses akhirnya harus melalui rapat akhir anggota, rapat akhir kreditor dan anggota, di mana hasil rapat akhir ini biasanya perlu dilakukan kepada panitia dan pengadilan. Setelah itu, perusahaan dapat dibebaskan, namun pengadilan memiliki kekuasaan untuk membatalkan jika ada sengketa atau masalah bisnis yang belum terselesaikan oleh pihak perusahaan. Orang yang diangkat dan ditunjuk menjadi penyelenggara likuidasi disebut likuidator, dan kreditor adalah pihak yang memiliki tagihan kepada pihak lain. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Romi Ramadhani dari kelompok 10 akan membahas tentang likuidasi. Baiklah, saya akan membacakan materi tentang pembahasan tentang likuidasi. Yang saya di sini saya bahas adalah tentang jenis-jenis likuidasi dan contoh pendanaan likuidasi di dunia nyata. Yang di sini adalah jenis-jenis likuidasi. Jenis-jenis likuidasi ini terbagi atas 3. Yang pertama ada likuidasi wajib. Likuidasi wajib itu jika utang tidak dapat dibayar kembali sebelum tanggal pengadilan dan aplikasi berhasil dan perintah dibuat akun bisnis dibekukan. Setiap aset dilikuidasi dan dibagi di antara kreditor. Yang kedua adalah likuidasi sukarela. Jika bisnis tidak mampu bertanya dari pemilik atau direktur mengetahui hal ini, mereka dapat menginstruksikan praktisi kontrak atau kurator untuk menutup bisnis. Ketiga ada likuidasi perusahaan. Ini adalah pengaturan mengikat formal yang disepakati dengan setiap kreditor. Tidak semua kreditor mungkin setuju, tetapi 75% suara mayoritas berdasarkan nilai jumlah yang terutang kepada mereka akan mengamalkan dan menyetujui kesepakatan. Yang kedua ada contoh pendanaan likuidasi di dunia nyata. Contoh pendanaan likuidasi di dunia nyata ini dibagi atas 3, yaitu rasio lancar. Rasio lancar adalah dalam menghitung rasio lancar ini digunakan untuk mengetahui sejauh mana aktiva lancar perusahaan dapat menutupi utang jangka pendeknya dalam perusahaan. Rumus dari rasio lancar ini adalah aktiva lancar per utang lancar. Sehingga ketika hasil nilainya rendah seperti di bawah, itu sebabnya perusahaan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utang jangka pendeknya untuk melunasi kepada bank. Namun, nilai yang lebih rendah juga menyatakan bahwa perusahaan telah menggunakan aktiva lancarnya secara efektif dan efisien. Yang kedua adalah rasio cepat. Sebagai perhitungan rasio cepat yang memperhitungkan persediaan barang bagian dari aktiva lancar untuk melunasi kewajiban jangka pendek. Padahal ini disebabkan persediaan dinilai membutuhkan waktu yang lebih lama untuk dapat dicairkan. Rumus rasio cepat itu adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Namun pada hasil dari rasio cepat lebih dari maka kemampuan perusahaan dalam melunasi utang jangka pendeknya dapat dinilai sangat baik. Dan kemampuan rasio cepat ini dinilai kurang produktif dan sehat. Yang ketiga ada rasio uang tunai. Rasio uang tunai biasanya digunakan untuk mengukur biasanya uang kas yang tersedia untuk melunasi utang jangka pendek suatu bisnis. Dengan perhitungan dan angka rasio ini disarankan memiliki angka sebanding antara kas maupun utangnya, seperti menunjukkan 1:1 yang seimbang. Walaupun semakin besar kas dibanding utang jangka pendek juga bisa dikatakan baik, oleh sebab karena adanya ketersediaan dana untuk melunasi kewajiban jangka pendek suatu perusahaan. Rumus dari rasio kas ini adalah kas ditambah bank dibagi dengan utang lancar. Pada rasio kas dan bank dimaksud di sini meliputi kas perusahaan dan surat berharga yang mudah dicairkan, seperti obligasi maupun reksadana ketika perusahaan Anda membutuhkan dana darurat. Namun yang lebih penting dari rasio kas ini adalah rasio kas ini tidak terlalu banyak diminati perusahaan dalam memperhitungkan likuiditas keuangan perusahaan. Contoh soal, ada contoh soal yang saya tuliskan di sini, yaitu PT Sukses Kemilau memiliki aktiva lancar sebesar
400 juta yang terdiri dari kas dan bank masing-masing sebesar 1 juta dan 200 juta. PT Sukses Gemilau juga memiliki utang lancar sebesar 200 juta dan inventory sebesar 50 juta. Berapakah rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas perusahaan Sukses Gemilau, yaitu perhitungannya berikut ini. Yang tadi kita masukkan dulu rumus dari rasio lancar. Ini tanya di sini berapa rasio lancar, rasio cepat, dan rasio kas perusahaan. Yang pertama kita cari dulu rasio lancar. Rumus rasio lancar ini adalah aktiva lancar dibagi utang lancar, yaitu 400 juta dibagi 200 juta sama dengan 2. Hasil rasio lancar memiliki nilai 2 yang dimiliki PT Sukses Gemilau, mengartikan bahwa perusahaan mampu membayar utang dan memenuhi kewajibannya ketika jatuh tempo. Rasio yang dimiliki dari batas 1,2 mengindikasikan bahwa perusahaan sudah mampu mengefisienkan dan mengelola kasnya dengan baik. Yang kedua, rasio sangat lancar. Rumus dari rasio sangat lancar adalah aktiva lancar dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi aktiva lancarnya 400 juta, persediaannya 50 juta dibagi 200 juta. Berarti 350 juta dibagi 200 juta dapat 1,75. Hasil nilai rasio cepat dimiliki 1,75 oleh PT Sukses Gemilau, mengartikan bahwa perusahaan mampu membayar kewajiban walau dengan aktiva lancar, dikurangi persediaan dan dibagi utang lancar. Yang terakhir ada rasio uang tunai atau kas. Rumus dari rasio kas ini adalah kas ditambah bank dibagi utang lancar. Berarti kasnya 100 juta ditambah 200 juta dibagi 200 juta dibagi 200 juta. Berarti 300 juta dibagi 200 juta dapat 1,5. Hasil rasio kas bernilai sebesar 1,5 mengindikasikan bahwa kas perusahaan mampu memenuhi kewajiban perusahaan dengan baik dan tepat waktu. Sampai situ. Demikianlah yang dapat saya jelaskan tentang materi tentang salah satu poin-poin yang ada di poin likuidasi. Saya kembalikan kepada moderator.